Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinda Prilia Putri dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu peredaran darah. Jadi, peredaran darah manusia merupakan sistem yang sangat berperan dalam keseluruhan aktivitas tubuh. Melalui peredaran darah, zat makanan hasil pencernaan diedarkan ke seluruh tubuh yang memerlukan. Pada manusia, sistem peredaran darah tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia, yang pertama yaitu adalah darah, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah jantung. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Kemudian, pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah yang berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Dan yang berikutnya adalah jantung, merupakan organ yang berperan penting untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan diselubungi oleh selaput yang disebut dengan perikardium. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai peredaran darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem peredaran darah manusia. Pada sistem peredaran darah manusia terdapat dua lintasan peredaran darah, yaitu sirkulasi paru-paru, peredaran darah kecil, dan sirkulasi sistemik, yaitu peredaran darah besar. Kedua peredaran darah ini disebut dengan peredaran darah ganda. Sirkulasi paru-paru. Peredaran darah ini dimulai dari darah kotor yang berada di dalam atrium kanan jantung, terpompa keluar saat jantung berkontraksi, kemudian menuju ke arteri pulmonalis. Di arteri pulmonalis terbagi menjadi dua atau bercabang dua, yaitu satu di paru kiri dan satu di paru kanan. Sesampainya di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dari tubuh, kemudian darah mengikat oksigen. Dari paru-paru, darah yang kaya akan oksigen mengalir ke dalam vena pulmonalis kiri dan kanan. Vena pulmonalis masuk ke ventrikel kiri jantung. Dibandingkan dengan peredaran darah kecil, peredaran darah besar lebih luas lintasannya. Yang selanjutnya adalah sirkulasi sistemik. Darah harus mencapai berbagai organ dan bagian tubuh mulai dari atas sampai bawah. Oleh karena itu, peredaran darah besar disebut sebagai peredaran darah tubuh karena darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah bersih di dalam atrium kiri jantung dipompa masuk ke dalam aorta. Aorta bercabang menuju ke bagian atas tubuh.
terdapat bagian kepala dan tangan. Kemudian menuju lagi ke bagian bawah tubuh. Aorta yang menuju ke bagian bawah tubuh ini ada yang menuju ke bagian hati, usus, lambung, ginjal, anggota tubuh, dan ke jaringan tubuh yang terdapat di bagian bawah. Dari organ-organ tersebut, darah akan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh balik vena. Dekat ke jantung, vena-vena tersebut kemudian bersatu membentuk vena cava posterior dan vena cava anterior. Kemudian masuk ke ventrikel kiri jantung. Pada sistem peredaran darah manusia, antara darah yang bersih yang mengandung banyak oksigen dengan darah kotor yang banyak mengandung sisa metabolisme tidak pernah tercampur. Peredaran darah ini berfungsi untuk menjaga agar suhu tubuh tetap. Bagian tubuh yang sedang aktif bekerja biasanya mengeluarkan panas. Panas ini oleh aliran darah akan terbawa ke bagian tubuh yang lebih dingin. Dengan demikian, suhu tubuh manusia konstan atau tetap. Sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.